Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Alhamdulillah, kita lanjutkan pada pembelajaran yang kedua, masih pada tema 1 di alat gerak manusia dan hewan untuk kalian yang ada di kelas 5 SD pada semester yang pertama ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kedua ini adalah untuk memahami tentang gambar cerita. Ya, kemudian juga menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Adapun pengertian dari gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover kartun, dan karikatur. Nah, tentunya kalian bisa memahami perbedaan ragam gambar-gambar tersebut, ya kan? Kemudian coba kalian amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Nah, ini kita ambil dari buku paket. Ya, di sini ada menceritakan kegiatan Pak Rudi dan Edo. Pak Rudi dan Edo. Nah, di situ yang di atas adalah gambar, ya, memberikan ilustrasi kegiatannya. Kemudian yang di bawahnya adalah teks dari menceritakan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Rudi dan Edo. Ya. Nah, maka di sini ya gambar di atas termasuk rangkaian gambar cerita. Nah, dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami dan mengerti tentang gambar cerita, maka kita akan berlatih di rumah dengan membuat sebuah cerita bergambar. Ya, cerita tentunya cerita yang kita ambil adalah cerita-cerita yang nyata, bukan cerita-cerita yang fiksi ataupun cerita-cerita bohongan, cerita-cerita rekaan, tidak. Tapi kita akan menceritakan apa saja pengalaman ketika berada di rumah. Ya, kalian bisa membuat ya cerita dengan tema rumah tuh. Ya, di situ kalian nanti akan menuliskan teksnya, ya, pada masing-masing gambar tadi. Yang di atas itu ada gambar ilustrasi. Kemudian, ya, dengan kalian membuat ya tabel-tabel seperti ini. Ya, mungkin tidak hanya satu tabel, bisa kalian di bawahnya dibuat baris, ya, baris selanjutnya. Ya. Silakan ya kalian ceritakan. Yang pertama, paragraf yang pertama akan menceritakan apa di rumah kalian, kemudian gambarnya. Kalian bikin gambarnya. Nah, setelah kalian merasa cukup bagus, kalian konsultasikan kepada orang tua kalian, serta nanti bisa juga dikonsultasikan kepada ustadz ataupun ustadzah yang mengampu. Kemudian, ini salah satu gambar ilustrasi juga. Di sini ada gambar dari rangka, ya, rangka dari gambar apa ini? Kelinci, ya. Di sini kelinci, ya, termasuk hewan vertebrata. Apa itu vertebrata? Vertebrata adalah hewan
yang memiliki tulang belakang. Sedangkan invertebrata, ya dia tidak memiliki tulang belakang. Ya, seperti gambar ini, dia punya tulang belakang, maka disebut sebagai hewan vertebrata. Ya. Nah, di situ ya, nama organ gerak yang digunakan untuk bergerak itu berupa kaki. Nah, fungsinya, ya, fungsi utama kaki adalah untuk bergerak, ya, bergerak dengan meloncat, ya, menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ya. Nah, maka bersama kalian, ya, teman yang lain, ataupun mungkin kalian mengamati di rumah kalian ada hewan-hewan, ya, yang lainnya, ya. Bisa kalian kemudian tuliskan hewan-hewan tersebut, tidak harus seperti pada tabel yang ada di sini, ya. Kalian bisa tuliskan hewan-hewan yang lain yang bisa kalian amati. Ya, kalian tuliskan nama hewannya ada di sini, kemudian nama organ geraknya apa, kemudian fungsinya apa. Nah, dengan demikian kalian bisa akan lebih mengerti tentang organ-organ gerak dari hewan-hewan tersebut. Ya. Demikian untuk pembelajaran yang kedua ini. Tetap semangat. Kita akan bertemu kembali. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.